salesman itu akan tergantikan dengan aplikasi ini. Karena ya tapi tetap aja dalam melakukan tadi yang disampaikan sama Pak Andi ya mungkin digitalisasi ya nggak semuanya baik gitu. Ada juga komunikasi atau silaturahmi yang ketemu sama pemilik bengkel, salesman, person to person, face to face. Nah, itu lebih banyak juga di daerah gitu. Nggak semua digitalisasi atau ordering itu bisa diterima di tingkat di daerah. Karena berkaitan dengan umur di pemilik bengkel itu sendiri dan juga ya tingkat pendidikan di setiap bengkel karena rata-rata pengusaha di bengkel ya untuk yang berpendidikan tinggi itu minim lebih banyak mereka menjadi pekerja atau menjadi wirausaha tapi kalau bengkel ya kecuali yang bengkel-bengkel digital atau bengkel yang di kota gitu ya itu kembali lagi ke power ordering jadi bisa melakukan order secara langsung 24 jam pemilik bengkel order ke Pertamina. Terus juga ada program ke konsumen. Jadi tadi ada loyalty, terus juga ada ordering. Nah, ini ada program ke konsumen sebagai end user kita. Sebenarnya siapa sih end user kita ya? Teman-teman semua atau bapak-bapak atau ibu-ibu yang melakukan penggantian oli datang ke bengkel. Nah, itulah konsumen akhir kita. Nah, kalau di Pertamina Lubrikan pendistribusiannya dari Pertamina harus melalui distributor. Distributor yang ada di seluruh Indonesia itu mendistribusikan pelumas. Nah, di bawahnya ada salesman, di salesman baru ke bengkel, bengkel baru ke konsumen akhir. Nah, ini pun harus kita sentuh juga untuk meningkatkan loyalitas mereka. Makanya kita sering bikin program-program tematik. Jadi sering bikin program tematik ini kayak program Sumpah Pemuda atau Hari Pahlawan atau program Hari Ibu. Nah, itu program-program tematik itu yang mulai kita sentuh untuk ke konsumen kita untuk melakukan penggantian oli di bengkel setiap bulannya gitu atau di bengkel kesayangan kita. Nah, mungkin secara lebih detail kami ada video juga tentang power. Mungkin teman dari operator bisa memutarkan satu video lagi itu untuk uh, power orderingnya. Power di botol produk Pertamina itu bisa di-scan. Nah, scan-nya itu bisa mendapatkan uang atau cuan rupiah sebesar 1.500 sampai 3.000 kalau yang untuk bengkel apa untuk motor. Tapi kalau yang mobil itu sampai 16.000 satu botolnya. Nah, itu didapat dari mekanik yang melakukan scan. Nah, untuk yang owner itu secara otomatis langsung dapat apa yang mekanik kerjakan, berapa botol nih sehari di scan sama dia. Nah, itu owner langsung dapat. Perbandingannya satu poin itu Rp100 untuk mekanik. Kalau untuk owner itu 50 rupiah. Nah, di bawahnya karena pengalaman kita satu bengkel itu ada yang 10 mekanik, ada yang 5 mekanik. Nah, itu bisa melakukan scan juga. Nah, ini poinnya nih. Botolnya semua bisa di-scan atau di-redeem nanti setelah banyak. Nah, poin-poin ini, scan ini salah satu bentuk digitalisasi kita selain pemberian reward juga untuk memastikan keaslian produk kita. Jadi produk pelumas Pertamina yang di bengkel asli atau enggak ya ini bisa di barcode-nya bisa dilihat untuk keasliannya salah satunya dan juga ada nomor yang ada di leher botol. Jadi multifungsi digitalisasi yang kita lakukan satu pemberian reward ke bengkel, ke mekanik juga, ke konsumen juga dan satu melakukan pemerangan terhadap oli-oli palsu yang beredar.
gitu. Nah, poin-poin ini kita karena BUMN, kita batasi waktunya selama 1 tahun. Jadi para pemilik bengkel, para mekanik yang punya aplikasi ini, poinnya itu bisa dikumpulkan 1 tahun. Nanti 1 tahun kemudian baru hangus. Hal ini dilakukan sebagai bentuk akuntabilitas kita, auditable juga sebagai BUMN, bahwa poin-poin ini yang tidak terpakai segera dicairkan. Jadi biar tutup buku tahunan itu termonitoring dengan baik berapa sih poin yang terredeem atau poin yang banyak di pemilik atau dikuasai sama pemilik bengkel itu sendiri gitu. Jadi ini ya harusnya kita menguntungkan untuk membangun Indonesia, karena Pertamina dalam hal ini selaku BUMN ya kita untung bangsa untung. Semua keuntungan yang diraih sama Pertamina dalam melakukan penjualan pelumas itu dikembalikan lagi ke negara dalam bentuk ya mungkin teman-teman lebih paham lah ya, seperti pajak atau rumah sakit atau biaya pendidikan atau sebagai macam lainnya gitu. Itu keuntungan yang didapat di Pertamina. Mungkin saat ini ya sebagian dividen atau ini ya untuk membangun IKN salah satunya kan ya berarti teman-teman dengan melakukan pembelian pelumas ya berkontribusi juga dalam membangun negara kita gitu. Karena Pertamina Lubrikan ini merupakan perusahaan dalam negeri yang mungkin bisa bergengsi ya. Kalau kita di produk dalam negeri yang berkualitas global ya di Pertamina Lubrikan ini, kita berpartner langsung dengan Lamborghini, Squad Corsa. Jadi bukan sponsorship, kita technical technical partner. Jadi gimana memproses pelumas yang bisa digunakan sama tim balap atau mobil sekelas Lamborghini gitu. Mungkin teman-teman udah familiar lah dengan Lamborghini, bahkan ada yang punya mungkin ya Lamborghini atau sering main sama Bang Hotman tuh, biasanya Bang Hotman Paris punya Lamborghini. Nah, itu brand pelumas kita sudah resmi diakui dunia untuk bisa digunakan di Lamborghini. Itu untuk yang mobilnya. Kalau yang motornya di tim balap Valentino Rossi ada VR46 yang memiliki tim balap. Nah, itu dia bisa berpartner juga. Kita memiliki tim balap mungkin bagi yang cowok nih yang suka nonton MotoGP. Nah, itu ada sponsor atau ada tim pabrikan kita juga ikut dua pembalap untuk ajang kompetisi membuktikan kepada dunia bahwa produsen atau produksi pelumas dalam negeri ini patut diacungi jempol, bisa bermain di kancah internasional gitu. Lanjut, next. Nah, hadiahnya yang hadiah digitalisasi di Power ini semua real time. Jadi bisa di redeem tadi mungkin ada saldo link aja, ada voucher Tokopedia, ada ke Grab juga bisa atau ke Gojek juga bisa. Semua e-wallet yang ada kita sudah mulai kerjasama. Kalau dulu kita hanya link link aja, karena link aja adalah bagian dari BUMN, makanya kita sinergi BUMN-nya lebih kental. Tapi konsumen di bengkel, pemilik pemilik bengkel nih, ibu-ibu, bapak-bapak atau kokoh-kokoh nih, cici-cici yang karena lebih banyak pengusaha itu ya lebih senang dengan e-wallet lainnya, ada yang OVO, ada yang GoPay ya, itu kita nggak bisa mengkiri, nggak bisa membatasi tentang digitalisasi, makanya benar-benar ikuti perubahan tentang Power ini, rewardnya diklaim ke mana gitu. Lanjut, next slide. Nah, ini Power Ordering. Ini yang semakin meningkatkan ke digitalisasian orang. Jadi orang itu sekarang apa-apa pembelian via HP, tinggal pesen, klik, bayar. Nah, itu kita juga memfasilitasi itu. Jadi semua bengkel dimanapun, jam berapapun, dia bisa melakukan pemesanan, klik, bayar gitu. Kita ngasih SLA juga karena di daerah yang mungkin teman-teman tahu
medannya, ada yang jalannya rusak atau yang jauh dari gudang distributor kita, eh, keterbatasan armada, terus juga ada kondisi alam yang tidak memungkinkan, yang memungkinkan kita maksimal itu 7 hari. 7 hari dalam proses pengiriman di bengkel-bengkel. Ini pun akan ternotis, jadi ketika bengkel itu belum nerima barangnya atas apa yang dia dibeli, nah itu menjadi notis bagi tim distribusi kita juga untuk segera melakukan pengiriman gitu. Jadi ya kendalanya digitalisasinya semua kita lakukan dari itu penjualan, marketingnya, terus distribusinya, serta sosialisasinya gitu. Bu, semuanya sudah kami lakukan ya sambil perbaikan, melakukan improvisasi karena di Power ini juga nggak begitu ya nggak sempurna lah untuk melakukan perbaikan-perbaikan yang lebih baik lagi gitu. Kami juga melakukan ini ada Olimat. Olimat itu branding yang kerjasama dengan kita di segmen four wheel, ada juga Enduro Express yang ada di SPBU atau bengkel brandingan. Nah, SPBU juga melakukan supply point, titik supply point pendistribusian pelumas di luar dari bengkel-bengkel yang lain. Karena di SPBU itu wajib ada pelumas. Pelumas Pertamina wajib di sana karena SPBU merupakan etalase Pertamina secara global, secara keseluruhan. Lanjut di selanjutnya. Nah, ini adalah Flow, aplikasi Power. Jadi ini ya memudahkan juga. Ternyata orang itu pemilik bengkel itu ya nggak segampang itu nih tinggal download aplikasinya di Play Store atau di Apple ada ini ya nggak bisa gitu. Ternyata ya kita juga butuh flyer ini, flyer yang kita sosialisasikan, kita kasih ke pemilik bengkel. Ini loh ada aplikasi penjualan pelumas dengan aplikasi Power. Kita pun dalam melakukan marketing ini, dalam sosialisasi aplikasi ini, kita mempunyai timeline atau uh, ya biar semuanya berjalan dengan baik. Selain timelinenya hari ini kita lakukan apa mulai dari launching, terus reward, ya kita bakar uang lah, bakar uang untuk menggunakan orang menggunakan aplikasi ini. Mulai dari diskon yang kita samakan atau diskon yang kita tambahkan setiap penggunaan aplikasi Power ini gitu. Kita juga ya biar diingat sama orang ya mungkin teman-teman mempunyai tagline ya atau mempunyai jargon atau mempunyai apa biar gampang diingat sama orang itu. Kalau Power kita itu makin mudah untungnya gitu. Jadi biar uh, persepsi ribet atau wah apa harus install harus ini gitu. Nah, sekarang kita mulai bangun ini ada aplikasi Power makin mudah untungnya gitu. Jadi komunikasi kita atau tagline kita ke pemilik bengkel, ke konsumen kita mau untuk melakukan install dan mau untuk melakukan order untuk pembelian menggunakan aplikasi karena ya beda kalau dengan aplikasi ya pasti sistem pencatatan semua transaksinya itu sama gitu. Oke, lanjut next slide-nya. Nah, ini program-program konsumen. Jadi kita bukan hanya untuk bengkel atau mekanik sebagai konsumen langsung kita, tapi juga kita memberikan apresiasi kepada konsumen akhir. Nah, konsumen akhir ini di Pelumas ini maknanya luas banget. Ada guru mungkin, ada dosen, ada PNS yang lain atau ada ojol, orang kantoran, nah semua adalah end user. Selama dia menggunakan kendaraannya, ada motor, ada mobil, nah itu pasti kita sebut sebagai konsumen akhir kita. Nah, itu kita sentuh dia dengan kalau hari gajian di Pertamina Lubrikan setiap bulan sekarang jalan jadi memberikan diskon kepada orang yang gajian di periode tanggal 1 sampai tanggal 7 itu dapat potongan harga. Ada hari gajian, terus juga biasanya ini yang kita sampaikan hari tematik
promo kemerdekaan, ada Hari Pahlawan, ada Hari Guru gitu. Semuanya kita sentuh tematik kita untuk lebih dekat lagi kepada konsumen gitu. Jadi mereka di bawah alam sadarnya kalau ganti oli ini ada Pertamina gitu. Jangan hanya SPBU atau gas wah Pertamina gitu, tapi oli juga punya Pertamina. Kita bangun negara ini dengan menggunakan produk-produk dalam negeri gitu. Terus juga ada berkah Ramadan atau setiap mudik kita ada serambi enduro yang kita berikan kepada konsumen ini melalui aplikasi Power. Semua kita infokan secara digitalisasi dengan aplikasi Power ini. Nah, ini lebih dekat, jadi konsumen dimanapun nanti tinggal klik, dia bisa melihat bengkel yang paling dekat di lokasi dia. Karena ya Pertamina Lubrikan sendiri mempunyai 80.000 bengkel yang terregister atau yang terdata di Pertamina, di data kita untuk bengkel-bengkel yang langganan atau yang berpartisipasi dengan kita dalam melakukan penjualan. Karena ini berkaitan dengan keaslian produk-produk kita juga gitu. Lanjut, next. Nah, ini untuk installnya kita bisa install di Play Store ya. Ini bisa jadi semua orang bisa dengan kemudahan. Terus juga untuk melakukan secure atau keamanannya ini kita biasanya minta ada OTP sendiri dan juga kode bengkel yang tercatat pada distributor resmi kita. Gitu, ini ID outlet atau register outlet ini yang ada di salesman kita. Gitu. Jadi begitu terinstall semua bisa dengan mudah dengan genggaman tangan kita promosi, reward segala macamnya. Untuk yang terupdate kita di aplikasi ini karena mungkin ya ada penyalahgunaan dari oknum atau apapun, makanya transaksi kita ini nggak bisa dihapus. Jadi siapapun yang melakukan pencairan dimanapun ini transaksinya tetap terrecord ke rekening mana, jam berapa itu tetap ada. Bahkan untuk nomor email sekalipun kita record untuk proses pencairannya. Karena sebagai bentuk secure atau keamanan kita atas reward atau benefit yang kita berikan. Lanjut. Nah, ini yang ya mungkin bengkel ya, karena sasarannya bengkel kalau teman-teman jadi pengusaha atau yang harus dilakukan sama pemilik bengkel dalam melakukan pembelian pelumas dengan aplikasi Power ini ya disiapkan secara langsung, terutama ya mungkin teman-teman aku sharing juga ternyata di daerah itu ya HP-HP-nya ya belum se-effort atau belum sebagus mungkin HP teman-teman gitu. HP-HP di daerah para pemilik bengkel ini yang udah sepuh, nah mereka mau install memorinya nggak support atau memorinya itu nggak kuat gitu, makanya perlu menghapus beberapa aplikasi yang lain atau perlu menghapus galeri-galeri dia. Nah, itu mungkin menjadi salah satu hambatan kita atau tim dari Pertamina Lubrikan yang ada di daerah biasanya seperti itu untuk persiapan dari bengkel ini sendiri gitu. Terus lanjut. Nah, ini mungkin teman-teman yang punya bengkel atau yang punya saudaranya pemilik bengkel atau yang ingin menjadi wirausaha di dunia otomotif, ya Pertamina menawarkan aplikasi Power ini. Jadi digitalisasi dari Pertamina untuk melakukan kemudahan, ya sekarang semuanya serba digital, bahkan invoice pun nanti bisa dicetak di aplikasi ini juga gitu, di aplikasi Power juga. Jadi seluruh bisa memudahkan, membantu kita juga. Tapi digitalisasi ini juga bukan semata-mata dijalankan langsung perfect 100%. Itu enggak, kita butuh manualisme atau manual juga yang melakukan kontribusi ya yang enggak kalah penting gitu. Selain karena di dalam melakukan
penjualan atau salesman membina hubungan baik atau face to face itu sangat penting untuk terjadinya transaksi, bukan hanya sebatas karena diskon atau sebatas karena program yang bagus. Itu enggak semesti atau enggak melulu karena faktor itu. Tapi ada hubungan baik, hubungan emosional yang ditumbuhkan antara penjual atau pembeli. Dalam hal ini adalah seorang salesman yang melakukan visit ke bengkel atau yang menawarkan program atau penjualan, baik itu produk ataupun jasa, itu dominan pasti bertatap muka itu akan lebih lebih mengena gitu konsumennya gitu. Mungkin kalau ada perubahan atau ada kultur yang itu ya itu sangat eh, sangat wow yang bisa merubah terjadinya itu gitu. Mungkin sekarang sudah mulai bergerak ke arah sana ya, untuk digitalisasinya ya semakin meningkat juga semua lini perusahaan gitu, termasuk mungkin fungsi-fungsi salesman yang mulai berkurang pada saat ini gitu. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Teman-teman mungkin ada yang mau ditanyakan atau didiskusikan, monggo dengan senang hati. Mungkin teman-teman panitia bisa mencatatnya namanya nanti untuk pemberian merchandise-nya gitu. Terima kasih dari saya, kurang lebihnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih kepada Bapak Agus atas pemaparan materinya. Selanjutnya ada sesi tanya jawab untuk teman-teman yang ingin bertanya. Dipersilakan untuk raise hand atau langsung mengetik pertanyaan di kolom komentar. Oke, yang pertama ada dari Riva Rusdiawan. Boleh langsung on mic aja ya. Terima kasih MC atas kesempatannya. Selamat siang Pak Agus. Izin bertanya Pak. Pertama tadi kayak terkait digitalisasi, saya ngeliat kalau misalnya kayak gini, kan tadi Bapak juga pegang beberapa daerah, di daerah-daerah banyak yang Kalimantan tadi juga, dan juga sekarang di daerah Jawa Timur, Jawa Tengah itu Pak. Nah, saya juga mau tanya pertama bagaimana cara Bapak untuk meningkatkan sales di daerah-daerah seperti itu Pak? Dan apakah digitalisasi atau pemasaran kan saya juga lihat kalau misalnya Pertamina Lubrikan ini punya Instagram dan sosial media yang sangat besar gitu Pak. Nah, apakah inisiatif-inisiatif seperti itu berpengaruh terhadap volume penjualan di daerah-daerah yang Bapak pegang itu Pak? Terima kasih Pak. Siap, terima kasih Mas Rifa. Aku langsung jawab ya. Ya, jadi kalau untuk karakteristik di daerah-daerah, setiap kita pindah atau melakukan penjualan di daerah yang baru atau yang lain, ya kita memahami dulu karakter dari daerah itu sendiri. Gitu, misalnya kayak di Jember ya. Di Jember itu bengkel rata-rata setiap hari Jumat itu tutup. Nah, itu kan nggak memungkinkan kita untuk melakukan penjualan atau kunjungan ke sana gitu. Atau ada orang yang di Kalimantan Utara, di Berau, dia itu nggak senang untuk tawar-menawar, gengsi dia untuk menawar. Jadi ketika kita menjual, itu langsung harga net dan pasti terjadi transaksi gitu. Teman-teman kalau mau jualan bisa ke Kalimantan Utara di sana, anti ditawar, gengsi. Nah, lanjut yang kedua untuk Instagram kita di Pertamina Loop itu eh, Instagram kita bukan untuk melakukan penjualan atau sales promo atau ini, tapi lebih cenderung ke brand image kita, baik itu di yang mungkin ada lebih ke produk atau lebih ada aktivitas yang kita lakukan secara eh, nasional gitu. Ya, di situ sangat membantu lah Instagram ya untuk informasi-informasi, karena saat ini kan konsumen apa-apa udah IG-nya ada gitu, udah seperti itu. Sip, gitu Mas Rifa. Baik Pak, terima kasih Pak atas jawabannya. Oke,
Oke, karena keterbatasan waktu, kita pilih satu penanya lagi aja ya. Boleh dari Kalista. Oke, baik. Sebelumnya, selamat pagi Pak Agus. Terima kasih atas pemaparannya tadi. Perkenalkan saya Kalista Aurora Putri dari Pemasaran Digital, izin bertanya. Dari Pemasaran Digital Angkatan 24, izin bertanya. Kira-kira pada lini atau tahap apa sih yang paling terlihat impact-nya itu setelah digitalisasi, yang mungkin paling terbantu oleh adanya digitalisasi? Terima kasih, Pak. Kalau digitalisasi yang paling mengena ya bukan hanya penjualan ya, tapi juga pendistribusian. Pendistribusian pelumas ya mungkin tantangannya kalau di sini kan kapal ya, kapal atau kendaraan atau kereta untuk melakukan digitalisasi itu. Nah, pendistribusian atau digitalisasi itu bisa mempercepat mulai dari jadwal kapal apa segala macamnya untuk melakukan pengiriman. Jadi efeknya adalah distribusi, habis itu baru penjualan terkait dengan digitalisasi ini. Kayak produk-produk yang dikirim ke Pontianak itu biayanya lebih murah dikirim dari Jakarta ketimbang dari Surabaya gitu. Itu sebagai informasi aja. Cukup atau ada lagi, Mbak? Ada belum mengena pertanyaannya? Apa Ya, jawab? cukup, Pak. Terima kasih. Oke, ternyata kita masih ada cukup waktu nih ya Pak ya. Jadi kita Oke. pilih 2 penanya lagi. Boleh dari Muhammad Sinan, baru nanti dilanjut ke Rido ya. Oke, terima kasih atas waktunya. Sebelumnya terima kasih atas pemaparan materi dari Bapak Sulaiman. Saya ingin bertanya mengenai kalau kita melihat berita beberapa belakangan ini ada eh, apa namanya kayak pemasaran atau peredaran oli-oli palsu gitu dari yang mengatasnamakan Pertamina, terutama di daerah Kalimantan gitu kan kemarin sempat terkuak sampai merugikan sekitar puluhan miliar gitu. Itu kan pasti merusak reputasi dari Pertamina sendiri, Pak ya. Kalau dari Pertamina Lubrikan ini dalam menghadapi apa namanya pemalsuan-pemalsuan peredaran oli palsu ini bagaimana, Pak? Untuk menjaga reputasi brand, untuk menjaga loyalitas pelanggan dan lain-lain, Pak. Mungkin itu, Pak. Oke. Terima kasih Mas Jinan ya. Jadi segala sesuatu yang laris, segala sesuatu yang laku di pasaran pasti identik ada yang melakukan pemalsuan. Nah, kita di Pertamina Lubrikan itu biasanya menyebutnya dengan identik identik palsu karena untuk melihat palsu atau enggaknya kita harus melakukan uji lab terdahulu. Apakah oli ini sesuai spek yang kita berikan atau enggak. Nah, itu pun kita sudah melakukan pemberantasan atau pengurangan oli palsu mulai dari memberikan poster ke bengkel-bengkel mengedukasikan bahwa ini loh cara membedakan pelumas asli dan palsu untuk pelumas Pertamina Lubrikan. Dan juga ada di Instagram kita mengedukasi secara konsumen, ada jenis-jenis oli yang diduga palsu ini keaslian, tentang keaslian produk kita seperti apa. Bahkan di website juga kita sudah membuka aduan untuk kepada konsumen secara langsung bisa melaporkan jika adanya dugaan oli palsu gitu. Itu yang langkah-langkah yang kita lakukan untuk mengurangi atau memerangi pemalsuan. Selain itu juga ya kita juga sudah ada beberapa yang sudah masuk ke ranah hukum gitu. Yang yang terbaru ya mungkin kemarin ribut-ribut di Kalimantan Barat ya, Kalimantan Barat terkait pemalsuan, tapi yang sudah kita selesaikan itu tahun 2018-2019 ya. Di Sidoarjo ya, di Sidoarjo mungkin beritanya juga itu ada ya sama Pak Novel Novel Baswedan ya yang menangkap langsung untuk. Nah, terus juga di Sumatera juga ada beritanya juga di
TV One terkait dengan kasus-kasus pemalsuan ini. Jadi ya kita mengedukasi ke konsumen dan juga masuk ke ranah hukum juga terkait pemalsuan karena ini bukan hanya pemalsuan semata tapi melindungi hak-hak konsumen dalam berupaya atau mendapatkan keaslian atau produk Pertamina yang asli gitu. Oke, Hope, ada yang lain? Oh, ini satu lagi, Mas Rido. Yang terakhir Mas Rido, boleh langsung di on mic aja. Oke, baik, terima kasih Pak untuk waktu dan memberikan saya waktu untuk bertanya. Jadi menarik dari apa yang Bapak presentasikan tadi. Mungkin di sini saya ingin bertanya sekaligus mengonfirmasi dengan digitalisasi yang dilakukan oleh PT Pertamina khusus dalam lubrikan atau oli. Mungkin saya di sini lebih berfokus ke Kota Jakarta di mana di pusatnya itu sendiri. Di mana di Kota Jakarta sendiri tentu dari Pertamina sekarang sudah memiliki kurang lebih 3 saingan. Tidak perlu disebutkan sini, mungkin Bapak juga sudah tahu 3 saingan tersebut di mana rata-rata menjual produk yang sama. Mungkin salah satunya Oren ya, itu salah satu pesaing berat dari Pertamina juga. Nah, di sini saya ingin bertanya Pak, kalau di pusat sendiri di Jakarta, bagaimana peran dari digitalisasi yang dilakukan Pertamina ini? Apakah sudah cukup untuk mengalahkan atau setidaknya di atas dari pesaing-pesaing lainnya? Atau mungkin dalam di sini dari Pertamina sendiri untuk saat ini berfokus di daerah-daerah luar dari pusat? Mungkin seperti itu Pak. Apakah dapat dari yang saya maksud di pertanyaan saya? Oke. Siap. Di Jakarta atau di Jabodetabek khususnya ya, secara nasional memang merupakan market yang paling padat dan paling besar di sana. Jadi kita ya mesti wajib memberikan program yang ekstra. Teman-teman yang ada di Jakarta juga ya aktivitas-aktivitas marketingnya banyak. Kayak kemarin yang mungkin nonton bareng itu salah satu aktivitas kita atau nonton bola ya atau nonton MotoGP bareng atau melakukan eh apa konsolidasi dengan para media, terus juga memberikan experience kepada konsumen kita atau undian, program Click and Win yang semuanya ya tujuannya untuk meraih hati para konsumen gitu. Memang kalau si kuning atau si kompetitor kita memang perusahaan global juga. Di Jakarta sendiri market share kita itu kondisi saat ini ada di 35% yang ada di Jakarta itu karena kan oli di Jakarta itu banyak gitu bukan hanya pemain global tapi juga ada pemain lokal yang ikut meramaikan mendominasi market share yang ada di DKI atau di Jabodetabek ini gitu. Ya mungkin salah satu poinnya atau keunggulannya kita memiliki pabrik langsung yang ada di Jakarta, kilang langsung pabrik yang ada di Jakarta. Mungkin beberapa oli yang lain ya tidak memiliki pabrik gitu dan juga kita tidak ada brand-brand oli khususnya di Indonesia itu yang tidak memiliki SNI. Nah, secara legalitas itu harusnya ya nggak boleh diedarkan karena nggak ada SNI-nya gitu. Nah, kita memiliki SNI dan teman-teman juga mungkin bisa melihat oli yang lokalan. Nah, itu juga eh, apa ya? Apalagi tipikal di konsumen di Indonesia itu oli murah. Nah, itu pasti kebanyakan dibeli. Tapi udah mulai pintar juga ini olinya asli nggak apa oli daur ulang atau oli baru gitu karena oli itu jenisnya banyak ada yang murni oli base oil sintetik ada yang semi mineral ada juga oli yang daur ulang itu ya warnanya hijau itu daur ulang tuh oli-oli itu tapi biasanya dijualnya murah
Nah, kita mengedukasi ke mereka bahwa kita adalah yang terbaik dan perusahaan dalam negeri untuk membangun bangsa juga. Gitu, Mas Ridho.